implikasi dan penerapan dari perbedaan pemahaman apa yang diajarkan oleh kaum dispensasionalisme. Pemahaman kita tentang Allah sendiri, tujuan dan rencananya. Dispensasionalisme menyisipkan suatu pembagian ke dalam pikiran Allah, seolah-olah Allah memiliki rencana penebusan A dalam perjanjian lama sebelum kedatangan Yesus Kristus, dan kemudian penebusan yang berbeda dengan rencana B dalam perjanjian baru setelah kedatangan Kristus, dan setelah Yesus ditolak sebagian besar oleh orang-orang Yahudi. Teologi perjanjian mengajarkan bahwa karya penebusan Yesus Kristus bukanlah rencana B Allah. Sebuah percobaan kedua setelah kegagalan bangsa Yahudi dalam penggenapan hukum Allah dan penolakan mereka terhadap Yesus. Sebaliknya, inkarnasi dan karya penebusan Yesus Kristus bagi orang-orang dan bangsa-bangsa dari seluruh dunia telah menjadi satu-satunya rencana penebusan Allah sejak sebelum dunia dijadikan. Yang pertama kali disinyalir dalam Kejadian 3 ayat 15. Dirinci lebih lanjut dalam Kejadian 15 dan 17. Di mana rencana Allah dengan jelas mencakup bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di dunia. Berulang kali ditegaskan di sepanjang perjanjian lama. Yesaya 53, Mazmur 96, dan kemudian secara eksplisit diajarkan dalam perjanjian baru. Galatia 3 ayat 16, ayat 19, Efesus 1 ayat 9, ayat 10, Efesus 2 ayat 20, 1 Petrus 1 ayat 20. Teologi perjanjian mengajarkan bahwa Allah hanya memiliki satu rencana keselamatan, bukan dua. Pengertian-pengertian di dalam pemahaman tentang rencana Allah yang seperti dijelaskan dalam Alkitab, tentunya kita mengerti dengan tepat bahwa apa yang telah ditetapkan, direncanakan, dikehendaki Allah dalam satu kesatuan, tidak terpisah, dinyatakan secara bertahap, tetapi tetap hanya ada di dalam kesatuan perencanaan yang sempurna di dalam dan melalui Yesus Kristus. Orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama, orang Israel, Yehuda, Yahudi, dan yang lain-lain, dan orang-orang yang ada dalam perjanjian baru dari segala bangsa, dan saat ini semuanya di dalam satu ketetapan penebusan, yaitu mereka yang hadir dalam sejarah sepanjang zaman di segala tempat, di segala abad, yang sudah ditentukan, ditetapkan Allah di dalam kekekalan dan dinyatakan hanya melalui Anak yang tunggal, yang inkarnasi, yang menjadi manusia, yang menebus umatnya, yakni pribadi dan karya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Artinya orang-orang perjanjian lama atau yang hidup dan percaya di dalam perjanjian lama juga keselamatannya hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kalau begitu, bagaimana pemahaman akan karya penebusan Kristus, kecukupannya serta eksklusivitasnya? Sama seperti dispensasionalisme menyisipkan pembagian ke dalam pikiran dan rencana Allah, maka dispensasionalisme juga merongrong eksklusivitas dan kecukupan karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Rencana dispensasionalisme untuk keselamatan orang-orang Yahudi dalam perjanjian lama tidak membutuhkan kematian Yesus Kristus, melainkan ketaatan mereka kepada hukum dan perintah Allah, yaitu keselamatan yang terpisah dari Kristus yang dengan jelas dikutuk oleh Rasul Paulus dalam surat Galatia dan yang mengurangi keindahan dan kuasa salib. Akan tetapi kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa ketaatan pada hukum dan perintah Allah tidak akan pernah bisa menjadi dasar keselamatan bagi orang-orang berdosa. Dan sebaliknya, hukum Allah adalah dasar penghukuman Allah yang adil terhadap orang-orang berdosa dalam dosa mereka. Hanya di dalam dan melalui penderitaan dan kematian penebusan Yesus Kristus di kayu salib, orang benar untuk yang tidak benar sesuai dengan rencana Allah yang kekal, keselamatan datang, orang berdosa dibenarkan, dosa-dosa diampuni, pendamaian dengan Allah digenapi.
Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11, ayat 12, Yohanes 14 ayat 6. Hanya ada satu jalan keselamatan untuk selama-lamanya. Itu sangat eksklusif, spesial, tidak ada yang lain. Dan itu adalah melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Iman yang dikaruniakan Allah secara khusus kepada orang-orang pilihannya. Iman yang menyelamatkan, iman yang menuntun orang hidup di dalam dan melalui Kristus. Iman yang dihadirkan Roh Kudus di dalam hati orang pilihan. Tidak ada cara yang berbeda bagi manusia untuk diselamatkan. Artinya tidak ada keselamatan di luar Kristus dan tidak ada keselamatan dengan perbuatan baik atau dengan cara menaati hukum Taurat. Ketika seseorang beroleh keselamatan, mengalami hidup yang baru, maka secara bertahap orang tersebut menaati hukum Taurat. Hukum Taurat ditaati bukan untuk mengalami kehidupan keselamatan, tetapi karena sudah ada di dalam keselamatan dari Allah melalui Kristus. Umat perjanjian lama tidak dapat memperoleh keselamatan melalui perbuatan baik mereka. Sama seperti kita sekarang ini. Sebaliknya, penebusan Kristus di kayu salib sepenuhnya dan sepenuhnya cukup untuk keselamatan sepanjang zaman bagi semua orang yang percaya kepadanya di segala tempat dari segala bangsa, yaitu orang-orang yang ditentukan dari semula dari kekekalan. Dengan pengertian ini, maka kita semakin meyakini kesatuan orang-orang percaya sepanjang zaman di segala abad di dalam Kristus sebagai umat Allah yang disebut sebagai anak-anaknya di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.